Halo, perkenalkan saya Melisa Anggraini akan membahas materi transfer ke daerah terkhusus DAU dan DAK. Yuk belajar APBN. Di dalam APBN kita terdapat dua belanja besar. Yang pertama, belanja pemerintah pusat, dan yang kedua, transfer ke daerah dan ke dana desa. Di materi kali ini kita akan membahas dana transfer ke daerah. Dana transfer ke daerah adalah penyaluran dana dari pemerintah pusat ke daerah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Dana transfer ke daerah terbagi menjadi 3 penyaluran dana. Yang pertama, dana perimbangan, yang kedua, dana otonomi khusus dan keistimewaan, serta dana insentif daerah. Hal ini khusus mempelajari dana perimbangan, di mana dana perimbangan itu terbagi menjadi 3, yaitu DBH, DAU, dan DAK. Yuk kita bahas DAU dan DAK. Kali ini kita fokus membahas dari mana, untuk apa, dan bagaimana cara memperoleh DAU dan DAK. DAU adalah dana alokasi umum yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengalokasian DAU menggunakan formula dengan konsep alokasi dasar ditambah dengan celah fiskal, di mana alokasi dasar yang memperhitungkan belanja gaji PNS dan celah fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Selanjutnya, DAK. DAK ada 2, yaitu DAK fisik dan DAK non-fisik. Kali ini akan membahas DAK fisik terlebih dahulu. DAK fisik diperoleh dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik daerah. DAK fisik untuk mengatasi ketimpangan ketersediaan infrastruktur dan layanan publik antar daerah, pemerataan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan publik di daerah, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik. Sama seperti DAK fisik sebelumnya, DAK non-fisik juga diperoleh dari pengalokasian dana APBN. DAK membantu mendanai kegiatan khusus non-fisik daerah dalam rangka meningkatkan aksesibilitas publik yang berkualitas dan terjangkau. Dana alokasi khusus memiliki mekanisme. Yang pertama, daerah mengusulkan program sesuai prioritas nasional. Kedua, pemerintah pusat melakukan verifikasi. Yang ketiga, alokasi ditetapkan dalam APBN. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Sumatera Selatan menerima dana alokasi umum sebesar 14 triliun, lebih besar dibandingkan Provinsi Jambi yang menerima 8 triliun. Pada dana alokasi khusus, Sumatera Selatan juga menerima alokasi yang lebih besar, yaitu 5 triliun, sedangkan Jambi sebesar 2 triliun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebutuhan fiskal Sumatera Selatan lebih besar dibandingkan Jambi. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah penduduk yang lebih banyak, luas wilayah yang lebih besar, kebutuhan pelayanan publik yang lebih tinggi, serta prioritas pembangunan yang lebih luas. Selain itu, pada dana alokasi khusus, pemerintah pusat mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan program prioritas nasional yang ada di masing-masing daerah. Dengan demikian, baik DAU maupun DAK berfungsi sebagai instrumen pemerintah pusat untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Namun, besar kecilnya alokasi yang diterima setiap daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Meskipun nominal yang diterima berbeda, tujuan utama kedua dana tersebut tetap sama, yaitu mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.